Assalamualaikum. Alhamdulillah nih kita mau review pas di bulan Ramadan 2026 ini ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Jangan gampang batal ya. Oke, kita lanjut aja nih langsung ke masalah apa yang mau kita bahas soal ini unit ya. Jadi ini sekali lagi ini unit bukan unit airsoft atau airgun, ini beda. Ini unitnya Fairarm yang dimana memang dipercayakan kepada kita untuk ditangani lebih lanjut. Nah, seperti apa yang akan kita review? Ini kita sudah catat ada 3 poin, ada project unit, ada spek unit, dan izin legalnya. Nanti kita bahas satu-satu ya untuk poin-poin ini. Pertama, kita mau bahas masalah project unitnya dulu. Nah, jadi projectnya ini unit mau kita restorasi ya kan, karena di sini ada kondisi yang sangat memprihatinkan. Ini warnanya juga, ini harusnya kan warnanya itu warna hitam gloss rapi gitu ya, ini malah warnanya mentah kayak gini. Jadi ini katanya sesuai story dari ownernya, ini salah treatment. Jadi pakai cairan kimia untuk menghilangkan karat, tadinya itu ini karat ceritanya, tapi malah jadi putih. Akhirnya pas digosok malah menyebar jadi seperti ini gitu. Dan ini efek dari cairan kimia tersebut. Akhirnya kontak kita untuk dibantu ditangani, katanya pengen kayak baru lagi gitu ya. Jadi ini kita jelasin before sebelum kita progres untuk restorasinya. Jadi ini dokumentasi video yang memang kondisi sebelumnya ya. Jadi ini pertama terdapat ada kemakan karat ini untuk bagian beberapa titik. Ini ada bagian slide, terus ada bagian atas ini kena juga, ini juga parah tuh, ini juga parah. Terus nanti kita mau blonir ulang semua. Jadi sebelum kita blonir ini kita mau papas dulu bagian titik-titik ini, dirapiin sampai benar-benar bersih. Setelah bersih terus kita juga mau grafir custom yang lebih bagus ya, karakternya biar lebih dapet tapi tetap otentik sama kayak orisinilnya. Jadi ini kalau kita lihat spek grafirnya itu menjelaskan kaliber 9 mili RB. RB itu rubber ya. Nanti kita jelasin di spek unitnya ya. Jadi masuknya kita pembahasan di project unitnya tersebut. Terus ada made in-nya ya kan. Dan ini projectnya berarti ini kita mau bikin baru lagi ya kan. Karatnya kita udah nanti pasti kita hilangin di sandblasting, termasuk grip kayunya juga ini kena cairan kimianya tuh. Ini juga kita mau pelitur. Itu ya untuk masalah project unitnya kurang lebihnya seperti itu ya kan. Nanti ada terlihat tahapannya, dan nanti setelah before-nya itu kan nanti masuk after-nya, nanti kelihatan hasilnya itu. Termasuk nanti ini udah hilang si karat-karatnya semua, terus nanti juga kita grafir custom lagi, ini otentik dengan ini ya, sampai ke dalamnya. Oke. Nah, itu masalah poin pertama soal project unitnya yang kita tangani. Alhamdulillah dari ownernya dipercayakan kepada kita ya. Oke, buat penanganannya. Jadi buat yang punya izin bela diri juga, punya senjata speknya yang memang eh, kurang lebihnya ingin direstorasi, boleh nanti dipercayakan saja kepada kita ya. Oke, yang kedua ini masuk ke spek unitnya. Jadi ini spek unitnya adalah senjata api dengan kaliber pelurunya 9 mili karet. Oke. Jadi ini jenis pelurunya 9 mili karet ya. Tuh, kalau kita masukin di megasennya, dia memang spek megasennya ini untuk 9 mili karet ya. Oke, terus kita bahas lebih detail. Jadi ini tipe unitnya sebenarnya mirip sama kayak Walther PPK.
Jadi untuk yang model seperti ini ada 3 tipe sebetulnya. Sama percis kayak gini. Satu rumpun istilah kita tuh. Pertama ada merek Hunter seperti ini. Ini Hunter. Kedua ada mereknya Fake Army. Ketiga ada merek Falcon. Oh ya, satu lagi ada mereknya GRPK 9. Jadi kalau ada tulisan GRPK 9, terus ada satu lagi ada MLD ya, MLD. Itu juga sama, dimensinya sama seperti ini. Sama. Jadi kalau kita hitung berarti ada 5 yang satu rumpun dengan model dengan tipe yang sama seperti ini. Pertama ada Hunter, yang kedua ada Fake Army, ketiga ada Falcon, keempat ada GRPK 9, kelima ada MLD apa MLX gitu ya, saya lupa ya, kurang lebihnya itulah. Jadi ini satu rumpunnya itu model tipenya dari beberapa merek tadi itu sama, yang membedakan hanya mereknya tersebut, tapi secara spek itu hampir sama, tapi ada beberapa perbedaan sebetulnya kalau kita kupas lebih lanjut. Nah, sekarang yang kita akan jelasin masalah spek unit si Hunter ini. Nah, pertama, ini bahannya dia full metal besi asli, tempel magnet. Jadi, kita juga jangan keliru full metal itu full metal seperti apa. Karena tidak semua disebut metal itu nempel magnet. Tapi kalau disebut metal beneran atau logam besi beneran itu yang nempel magnet seperti ini. Nah, ini magnet, kita bisa cek ini frame tuh, nempel nih, nempel, ini nempel, ini nempel. Oke, kita buka dalamnya ya, biar juga jadi tahu konstruksi dalamnya. Nah, tuh. Dalamnya juga dia full besi semua tuh. Tuh. Nggak ada yang komposisinya dia ada main sebagian bahannya logam, sorry bukan logam, bahannya besi cor-coran. Ini semua dia bahannya bahan besi beneran tuh. Jadi ini prosesnya secara industrinya itu dia proses machining, ini bukan dicor pakai CNC, makanya kelihatan tuh bekas-bekas machiningnya, bubutannya kelihatan. Tapi justru bagus kalau yang modelnya machining kayak gini, ya kan, besinya bener-bener nempel magnet, dia itu tahan banting, awet, kalaupun ada rusak juga perbaikannya gampang. Nah, yang bahannya sama kayak ini kalau untuk senjata bela diri untuk karet itu saya rekomendasikan salah satunya tipe ini Hunter. Fake Army juga sama, satu rumpun. Pokoknya yang satu rumpun itu bahannya besinya sama kayak gini. Hunter, Fake Army, GRPK 9, terus Falcon, terus MLX ya. Itu sama kayak gini. Nah, terus yang berikutnya, nah ini ya. Ini karena dia 9 milinya karet, bukan tajam, jadi tanpa ulir si laras dalamnya itu. Kalau kita perhatikan, memang orisinilnya seperti ini. Jadi kebutuhan peluru karet itu untuk di inner barrelnya itu dia tidak ada terdapat ulir gitu ya. Nah gitu. Terus apalagi ya yang kita mau bahas masalah spek unitnya. Oke, kurang lebihnya gitu ya untuk masalah spek unitnya. Jadi kalau untuk yang sudah siap ya secara finansial, boleh nanti pengajuan untuk izin bela diri seperti ini. Nanti kita bahas di izin legalnya ya untuk bisa dapat unitnya ini. Kita bahas nanti izinnya lebih detail ya. Sekarang kita eh, sudah bahas ceritanya masalah spek unitnya, kurang lebihnya begitu. Ini secara mekanisnya ini enak tuh. Dia itu sudah sistemnya kinetik. Jadi kayak jam tanpa baterai, udah tek 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 tek. Jadi beberapa kali kita mainin juga, ini cara kerjanya itu sudah keren ya. Jadi ini sangat direkomendasikan nih tipe ini. Oke, yang satu rumpun ya. Jadi jangan berpatokan, wah
itu bukan hunter berarti speknya nggak sama kayak gini, nggak. Pokoknya selama merek satu rumpun tadi yang kita udah jelasin ya, itu sama speknya kayak gini. Oke, kita tutup lagi aja ya. Duh. Oke, kita tutup lagi. Oke, sip. Nah, tadi udah dijelasin juga masalah peluru ya. Ini peluru karet. Oh iya, saya lupa tadi ngejelasin masalah ini buatan mana ya kan. Untuk unitnya ini buatan senjatanya itu made in Hungary nih. Ini kelihatan. Nah, ini bandel. Dimensinya segini nih kalau kita perhatiin di tangan. Segini, tipisnya segini. Ya. Oke. Ini pas. Nggak kegedean juga, nggak kekecilan juga, ini proporsional. Jadi ini mirip seperti dimensinya punya Walther PPK. Walther PPK itu hampir sama kayak gini. Ya. Oke. Tapi ini menjadi catatan ya, sebagai bentuk informasi. Kalau untuk 9 mili karet merek Walther itu agak perlu pertimbangan, karena kenapa? Yang kita pelajari merek Walther untuk yang 9 mili karet itu bukan bahannya full besi logam kayak gini. Bahkan bahannya itu nggak nempel magnet, cor-coran. Beda hanya dengan Walther PPK yang izin resmi yang kaliber 32 tajam, itu memang bahannya besi. Tapi kalau yang karet 9 mili itu kalau merek Walther itu nggak nempel magnet ya. Oke, udah cukup jelas ya untuk masalah spek unitnya kita jelasin. Sekarang masuk ke tahap berikutnya, masalah izin legalnya. Oke, jadi gini ya, ini kebetulan dokumennya juga dititipkan dari pemiliknya kepada kita sebagai bukti bahwa ini tuh yang kita kerjain, ini unitnya itu ada izinnya resmi gitu ya. Jadi sesuai informasi bahwa tadi itu kan kita jelasin ini spek unitnya itu 9 mili karet. Nah, izinnya juga dijelasin di sininya. Ini tandanya kalau karet itu K. Berarti K itu karet. Kalau di sininya T, berarti itu izinnya tajam kalau T. Terus ada lagi satu lagi, kalau di sininya G, berarti itu izinnya gas. Gas itu peluru hampa sebetulnya. Tapi kan kalau produk yang resmi itu adalah peluru gas air mata gitu ya. Nah, jadi ada beberapa tingkat ya. Sekali lagi, kalau K itu karet, kalau T di sininya tajam, kalau G itu gas atau peluru hampa. Ini izin dikeluarkan langsung dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, markas besar dari Mabes Polri gitu. Karena memang sesuai dengan undang-undangnya, kalau untuk pemilikan tentang senjata bela diri itu langsung diawasi dan dikendalikan oleh Mabes Polri ya. Nah, jadi ini bentuk dokumen KTA resmi yang dikeluarkan dari Mabes Polri untuk izin peluru karet seperti ini. Di sini ada identitas senjata, jenisnya pistol, merek Hunter, kaliber 9 mili, ya kan, nomor seri sekian. Terus ini Kapolda Jabar, karena memang pemohonnya itu dari Jabar. Jadi rekomendasinya dikeluarkan dari Polda Jabar. Terus ini ada bertanda tangan dari KB Intelkam, ya, langsung dari Mabes Polri. Ini bertanda tangan di KTA-nya itu, di kartunya Dr. Ranles Suntana MSI, Komisaris Jenderal Polisi, Komjen ya, bintang 3. Jadi memang ini langsung dikeluarkan dari Mabes Polri. Nah, ini kebetulan habis nih 2025. Jadi nanti rencana setelah direstorasi mau diperpanjang sekaligus katanya. Nah, terus yang berikutnya di KTA tersebut ada 3 poin. Ini saya akan jelaskan. Jadi 3 poin ini menjelaskan tentang bahwa surat izin penggunaan senjata peluru karet di sini SIPSPK ini saya kurang begitu paham ya singkatan ini, tapi ini kita bacakan, diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
pasal 15 ayat 2E, di mana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap senjata api. Terus poin yang kedua, di sini dijelaskan surat izin penggunaan senjata peluru karet SIP SPK dalam tanda kurung yang diizinkan tersebut hanya boleh digunakan untuk bela diri. Tuh di sini jelasin peruntukannya bukan untuk olahraga atau lain sebagainya, tapi ini langsung ditegasin untuk bela diri ya. Dan wajib didaftarkan setiap tahunnya. Jadi maksudnya diperpanjang tiap tahun berlakunya unsur KTA. Kalau untuk buku pas ini buku pas, disebutnya ini buku pas, ini per 5 tahun ganti buku. Nanti kita jelasin untuk masalah buku pas, kita jelasin lagi untuk masalah KTA. Nah, di sini didaftarkan setiap tahun sesuai pasal 5 UU nomor 8 tahun 1948. Dan apabila disalahgunakan akan diambil tindakan hukum sesuai perundang-undangan senjata api. Nah, jadi disebutnya disalahgunakan itu adalah tidak sesuai dengan kebutuhannya. Pertama, misalkan dipertontonkan tengah-tengah publik, yaitu sudah kena undang-undang darurat, ya, penyalahgunaan juga itu. Yang kedua, misalkan ditodongkan atau lain sebagainya. Jadi maksudnya disalahgunakan itu seperti itu. Tapi kalau dalam keadaan kita terancam, terdesak, nyawa kita sudah sangat terancam sekali, nah ini sudah bisa digunakan untuk kebutuhan, kepentingan bela diri gitu ya. Dan karena memang ini untuk bela diri, jadi ini senjata itu sudah mengikat di badan. Jadi nempel di badan, boleh gitu. Tapi justru kita pun harus bijak ya, jangan sampai jadi show off gitu. Jadi harus low profile juga kalau punya senjata yang sudah resmi nempel di badan tersebut. Oke, lanjut. Poin ketiga, bagi yang menemukan kartu ini diharap dikembalikan ke bidang pelayanan masyarakat by Intelkam Polri. Nah, ini alamat ini Mabes Polri. Jadi memang sampaikan lagi ini untuk perizinannya dikeluarkan dari Mabes Polri dengan tahapannya dari bawah, rekomendasi sesuai Poldanya masing-masing. Dari Polda dulu, dari Polda langsung naik ke Mabes Polri. Terus yang berikutnya di sini ada buku pas atau istilahnya kayak BPKB gitulah istilahnya kan. Nah, ini kalau di senjata itu buku pas ya namanya ini. Ini izinnya IKSA, izin pemilikan senjata api. Nah, di sini ada beberapa lembar. Ini lembar pertama menjelaskan isi identitas dan lain sebagainya. Terus yang kedua, ini ada lembar register. Nah, saya mau jelasin untuk masalah ini isinya ini. Jadi ini dijelaskan buku pemilikan senjata peluru karet. Ya, udah jelas ya. Jadi ini untuk peluru karet dan di sini peruntukan bela diri. Jadi jelas ini untuk bela diri, bukan untuk olahraga. Yang di sini keluarkan yang tanda tangannya langsung dari KB Intelkam. Ya, ini Dr. Andes. Jadi memang ini yang mengeluarkan langsung dari KB Intelkamnya langsung, Komjen ya. Oke, di sini dijelasin tentang identitas senjata peluru karet. Loh, ini pistol jenisnya Hunter 9 mili sama seperti di KTA mungkin ya. Tadi udah kita jelasin. Nah, ini langsung ke lembar berikutnya. Di sini ada register. Ini register biasanya ada di sini karena perpanjangan per tahun. Pertama misalkan buku diterbitkan nih. Kalau buku diterbitkan ini juga harus diregister. Nah, ini berarti dijelasin di sini ada tahun 2022. Ini pertama kali buku diterbitkan itu 11 April 2022. Ini ada langsung registernya dari Dir Intelkam ya. Langsung dari Poldanya. Kebetulan pemohonnya kan Polda Jabar. Jadi tangannya langsung dari Polda Jabar bagian Dir Intelkamnya. Terus lembar berikutnya ini tahun berikutnya dari 2022 ke 2023 tuh. Terus tahun berikutnya lagi ada 2024. Ini register lagi. Ini tiap tahun ini setiap perpanjangan KTA ini ke Mabes Polri
nanti dibantu dari pihak Polda untuk naik ke Mabes Polri, terus nanti setelah perpanjangan KTA per tahun ya ini, buku ini diambil untuk diregister juga nanti di Polda gitu, bagian Intelkam nanti ada bagian unit Senak ya, langsung diregister. Nah, uh, ini kurang lebihnya seperti itu kalau untuk masalah izin legalnya. Jadi cukup jelas ya. Mungkin ini menjadi pengetahuan yang sangat menarik buat rekan-rekan semua, teman-teman, dan mungkin barangkali ada yang sudah mampu berkecukupan untuk memiliki senjata api izin resmi bela diri. Itu ada ya produknya, undang-undangnya yang sudah diatur di negara kita gitu. Jadi sekali lagi bisa diajukan secara resmi. Cuma memang ini menjadi informasi sekilas, biayanya tidak murah karena memang bertujuan mungkin ya bagi pemohonnya itu yang memang sudah mapan, yang memang jelas secara statusnya dari sisi profesi dan status finansialnya dan sebagainya. Nah, jadi biayanya nggak murah ya, siap-siap harganya up di angka 100 juta ya gitu ya, karena yang mahal itu dari izinnya sebetulnya. Kalau untuk uh, pistolnya ini masih di bawah biaya tersebut gitu. Jadi nanti hitungannya biasanya kalau untuk kita pembelian ada hibah itu artinya kita beli second dari pemilik pertama, terus dihibahkan, dibeli oleh kita misalkan. Nah, itu hibah disebutnya. Itu biayanya beda ya, beda dengan yang baru. Kalau yang baru itu biasanya langsung dari importir resmi untuk pengajuan pembelian dan lain sebagainya. Tapi tentu itu harus ada rekomendasi dulu yang membantu mengarahkan sampai bisa keluar rekomendasi dari Polda setempat gitu. Nah gitu ya. Jadi silakan bagi yang tertarik untuk memiliki untuk izin tersebut, senjatanya ini kita tinggal bantu nanti memberikan beberapa informasi, dan boleh nanti kalau untuk konsul silahkan kita bantu juga untuk kepemilikannya tersebut gitu ya. Apalagi yang punya KTP Jawa Barat, boleh kita nanti bantu. Nah mungkin kurang lebihnya seperti itu ya, 3 poin tadi sudah kita jelasin, dari project unitnya, spek unitnya, dan izin legalnya sudah kita jelasin. Nanti part 2-nya kita jelasin setelah memang sudah direstorasi, udah bagus, udah cakep ya. Oke, gitu aja dari kita. Kurang lebihnya silakan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bisa diterima dan menjadi pengetahuan juga untuk semua ya. Itu aja mungkin dari kita. Terima kasih. Salam Smell ID. Assalamualaikum.